Salam saudara, selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam renungan kita saudara, tanggal 18 bulan 1 2025. Terus kita bergairah untuk kita merenungkan firman Tuhan pagi ini. Sebelumnya kita berdoa, kita minta Tuhan untuk berkata-kata di tengah kita saudara. Kita percaya Tuhan akan berikan isi hatinya setiap kita. Mari kita undang Roh Kudus di tengah-tengah kita untuk berkata-kata. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa pagi ini Tuhan satu hari lagi Tuhan berikan napas kehidupan buat setiap kami, supaya kami terus Tuhan boleh mengucap syukur karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami Tuhan. Pagi ini kiranya Kau berkata-kata di tengah kami, sampaikan isi hati-Mu yang sederhana Tuhan, supaya kami boleh dituntun sepanjang hari ini Tuhan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Pagi ini berkata-katalah Tuhan, kami rindu Kau sampaikan isi hati-Mu, pengurapan-Mu di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Salam saudara, pagi hari ini waktu saya bangun saudara, Tuhan ingatkan tentang ini saudara, bahwa saatnya akan tiba, dikatakan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi saya quote di sini, saatnya akan datang, sudah tiba sekarang, dikatakan bahwa penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dan pesan Tuhan pagi hari ini buat saya pribadi juga saudara, bahwa Tuhan ingatkan tentang ini, bahwa kehidupan kita, kehidupan rohani kita, antara kita merenungkan firman Tuhan dan kita menyembah Tuhan, harus balance saudara. Bagaimana aktivitas kita untuk kita terus merenungkan firman-Nya, kita bersekutu pastinya, tapi Tuhan mau untuk kita masuk dalam penyembahan, pujian penyembahan, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Firman Tuhan dikatakan bahwa hal ini yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Kita banyak memuji menyembah Tuhan, bangun mezbahnya, bangun kerajaannya dalam kehidupan kita saudara. Firman Tuhan dikatakan di Yohanes 4 ayat yang 20 sampai dengan 24 saudara. Saya bacakan ayat 20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Ayat 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem, tapi di hati kita. Saya percaya bukan bicara tentang tempat, tapi kehadiran Tuhan di mana ada hati yang terbuka untuk mencari wajahnya. Tuhan hadir di situ. Ayat 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, dikatakan kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, dikatakan bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Dan saya percaya hari ini Tuhan mencari ini saudara, penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Bahkan dikatakan penyembahan dalam roh dan kebenaran ini Tuhan menghendaki untuk kita kerjakan sebagai anak Tuhan. Ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, dikatakan harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Biarlah kita terus terkoneksi, kata ini yang hari-hari ini terus memberkati saya saudara, bahwa kita terkoneksi dengan rohnya, yaitu Roh Kudus yang dalam kehidupan kita. 1 Korintus 3:16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Bahwa roh Allah itu diam di dalam kita, kita bait sucinya. Maka karena itu kita menyembah Dia di baitnya, yaitu kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Kisah Rasul 15, 16, 17 juga bicara tentang bagaimana Tuhan akan memulihkan pondok Daud itu dalam kehidupan kita. Dikatakan ayat 16, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Bagaimana Tuhan lagi merestorasi pondok Daud ini saudara. Pondok Daud bicara tentang gaya hidup pujian penyembahan dalam kehidupan kita, gaya hidup yang memuji menyembah Tuhan siang dan malam. Dikatakan ayat 17, supaya apa? Dampaknya ini luar biasa saudara. Waktu kita unity dan lakukan ini bersama-sama, dikatakan supaya semua orang lain mencari Tuhan, dikatakan, dan segala bangsa tidak mengenal Allah akan kusebut milikku. Demikian firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Bahkan dikatakan akan ada tuaian jiwa, harvest now, yang hari ini menjadi visinya kita di tahun ini 2025, bahwa tahun penuaian itu atas kita saudara.
Dikatakan juga Amos 9:11, pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Bagaimana kerinduan hati Tuhan untuk ini, saudara, membangun kembali, mengajak kita untuk terus memperbaiki mezbah bagi Tuhan, pujian penyembahan, menyembah dalam roh dan kebenaran ini dalam kehidupan kita. Di Mazmur 132 3-5, bagaimana kerinduan Daud, dikatakan sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang petiduranku. 4, sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap. Sampai ini ayat 5 dikatakan, aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk yang maha kuat dari Yakub. Dan biarlah kerinduan ini juga yang sama buat setiap kita, bahwa kita dikatakan tidak tahan untuk ini sampai Tuhan mendapatkan tempatnya dalam kehidupan kita, dalam baitnya, kediaman untuk yang maha kuat dari Allah Yakub. Konteksnya di sini pondok Daud juga bicara yang roboh melambangkan kejatuhan kerajaan Israel dan kehilangan kehadiran Tuhan. Lambang kehadiran Tuhan, waktu Tuhan katakan Tuhan bertata dalam setiap pujian kita, penyembahan kita. Pondok Daud juga bicara tentang kebangunan rohani, ada revival tadi, harvest now, di mana tuaian itu Tuhan akan tarik jiwa untuk datang mendekat. Yang kedua, restorasi hubungan dengan Tuhan. Bagaimana kita memperbaiki kembali hubungan kita dengan Tuhan, terkoneksi kembali. Yang ketiga, pembangunan kembali iman kita, iman percaya kita direstorasi. Dan yang keempat, kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya catat di sini, saudara, tentang Yohanes 4 ini, saudara, dikatakan ayat yang ke-23 ini, saudara, tentang penyembah yang benar, menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan maknanya, saudara, yang pertama, bahwa penyembah yang benar adalah penyembah yang tulus, yaitu menyembah Tuhan dengan hati yang murni dan tulus. Terus kita dibangun dengan ini, saudara, punya kemurnian hati dengan Tuhan. Yang kedua, penyembahan dalam roh, dikatakan mengakui kehadiran Tuhan dalam roh dan kehidupan sehari-hari. Kita harus akui bahwa Tuhan ada dan Tuhan ada di dalam baitnya, saudara. Ini harus kita akui dan kita harus menyembah di dalam roh. Dan ketiga, penyembahan dalam kebenaran, menyembah Tuhan berdasarkan firman dan kebenarannya. Kita menyembah Dia dalam kebenaran. Yang keempat, penyembahan yang tidak terkait dengan tempat, dikatakan 24 hours kita bisa menyembah Dia, saudara. Dimanapun kita sementara berada, kita tinggikan Dia. Tuhan dapat disembah di mana saja, tidak hanya di tempat yang suci tertentu. Karena bicara tentang Tuhan ada di dalam baitnya, bait kudusnya, itu ya kita pribadi, lepas pribadi. Dan saya catat yang terakhir di sini, karakteristik penyembah yang benar dikatakan, saudara. Yang pertama dikatakan menurut Yohanes 4 ayat yang ke-23 dikatakan bahwa karakteristik penyembah yang benar yang pertama, mengakui kehadiran Tuhan dalam kehidupan. Akui Dia, saudara. Terhubung terus dengan Tuhan, bawa Dia terus dalam baitmu, bait sucinya, yaitu kita, untuk terus kita rasakan kehadiran. Yang kedua, menyembah dengan hati yang murni, menyembah dengan tidak ada kepalsuan di dalam diri kita. Dengan hati yang murni kita terus mencari dan haus dan lapar bertemu dengan Tuhan. Dan yang ketiga, mengikuti firman-Nya, mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, firman Tuhan. Terus kita dipenuhi oleh firman-Nya, dikatakan. Yang keempat, memiliki hubungan pribadi yang dengan Tuhan, memiliki saat teduh, memiliki hubungan pribadi, memiliki waktu-waktu kita intim dengan Tuhan, kita bersekutu dengan Dia, kita dengar-dengaran. Dan saya senang sekali dengan satu firman Tuhan ini berkata bahwa setiap pagi Dia mempertajam pendengaran kita. Setiap pagi, saudara, waktu kita memberi diri kita. Dan yang kelima, menyembah dengan kesadaran dan penghayatan. Menyembah dengan sadar bahwa Tuhan baik buat setiap kita. Tuhan ada dalam kehidupan kita, menyertai kita. Bapak, terima kasih buat pagi ini, Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang sederhana tentang kami menjadi penyembah-penyembah yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Pagi hari ini, Tuhan, ajar kami, Tuhan, untuk memaknai ini. Yang pertama, bahwa
Sebagai penyembah yang benar, kami mengakui kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami, bahwa Engkau ada Tuhan, Immanuel, dalam kehidupan kami. Yang kedua, menyembah dengan hati yang murni. Kami bawa Tuhan hati kami yang kudus dan tidak bercela, dan kami mengakui setiap pelanggaran kami di hadapan-Mu. Setiap hari Engkau mengampuni kami. Yang ketiga, mengikuti firman-Mu Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan untuk kami lakukan, kami untuk taat untuk melakukannya. Yang keempat, memiliki hubungan pribadi, kami terus terkoneksi dengan Engkau. Kami terus Tuhan menjaga hubungan kami dengan Engkau. Dan yang kelima, kami menyembah dengan kesadaran dan penghayatan Tuhan, bahwa Tuhan layak ditinggikan, Tuhan baik di setiap kehidupan kami. Terima kasih, berkati Tuhan setiap firman yang kami dengar pagi ini yang sederhana. Kiranya firman-Mu pagi ini Tuhan memberkati kami, bahkan kami boleh sambil lalu Tuhan, untuk kami boleh diajar, mempraktekkan, mengaplikasikan firman ini dalam kehidupan kami. Terima kasih, berkati teman-teman hamba-Mu sepanjang hari ini, aktivitas apapun yang Tuhan kerjakan, Tuhan buat berhasil. Kiranya kami boleh berjalan di atas langit yang terbuka, dan Engkau mencurahkan berkat supranatural-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau yang terus berbicara di tengah-tengah kami. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Stay healthy, stay safe. God bless you. Amin. Amin.